Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله وأخواتي في الدين حسني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala berteman kita di majelis ibadah, yaitu majelis ilmu, dalam rangka untuk saling nasihat-nasihati. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan suatu materi yang kita semua sudah paham, baik ikhwan maupun akhwat, yaitu tentang masalah ikhlas. Kita semua tahu bahwasanya ibadah sebesar apapun, jika tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar ibadah. Akan tetapi, karena hati kita yang selalu berbolak-balik, bisa jadi hari ini kita ikhlas, bisa jadi besok kita tidak ikhlas, maka pembahasan tentang ikhlas sering harus diulang-ulang. Oleh karena seperti Syaukhi rahimahullah telah berkata, ma alaihi syai'an ashad alayya min al-ikhlas li'annahu yataqallabu alayya. Tidak pernah aku menghadapi suatu masalah yang paling berat bagiku, yaitu ikhlas. Paling sulit. Kenapa? Li'annahu yataqallabu alayya, karena berubah-ubah. Oleh karenanya, majelis yang akan pengajian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali apa yang semua kita telah ketahui, bahwa ikhlas itu wajib dalam segala macam ibadah, baik ibadah perkataan maupun ibadah perbuatan maupun ibadah hati, seluruhnya harus dibangun di atas keikhlasan. Ketahuilah ikhwan fillah wa akhwati fiddin asallallahu alaihi wasallam, ikhlas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat khalisah. Khalisah maknanya dalam bahasa Arab adalah murni. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ini banyak dalam ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi dinul khalis." Bagi Allah lah agama yang murni. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf alaihissalam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma stai'asu minhu qalasu najiyah." Tatkala mereka putus asa dari keputusan Yusuf alaihissalam, maka qalasu. Mereka pun berkumpul sendiri, tidak ada yang mencampuri mereka. Murni cuma ikhwatu Yusuf saja, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang rapat secara dengan bahasa berbisik-bisik di antara mereka. Di sini kalimat qaul menunjukkan maknanya murni, tidak ada yang mencampuri mereka. Contoh lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ra'at mu'minah in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ayyastaqimaha qalisatan laka min dunil mu'minin." Allah Subhanahu wa taala dan wanita mukminah yang ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ingin menikah dengannya, hukum ini hanya berlaku kepada Nabi, murni untuk Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalisatan laka," hanya khusus bagi kau Muhammad, min dunil mu'minin. Adapun orang-orang mukmin yang lain tidak berlaku. Artinya kita kalau ingin menikah dengan seorang wanita, kita harus bayar mahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang wanita menghadiahkan dirinya, menghibahkan dirinya kepada Nabi, maka boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahnya tanpa mahar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalisatan lak," murni bagi engkau oleh Allah. Jelas bahwasanya makna khalisah artinya murni. Lebih gamblang lagi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang makna murni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini fardin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyarin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang murni, labanan khalisan, susu yang murni, sa'iqan
lisyaribin, yang mudah untuk diminum bagi para peminumnya. Mimba ini langsung menjamin bahwasanya susu tersebut, susu yang murni tersebut Allah keluarkan dari perut binatang ternak antara tai dan darah. Allah Subhanahu wa taala antara tai dan darah. Oleh karenanya kalau antum melihat secangkir susu murni, tidak akan antum dapatkan setetes darah pun tidak ada. Murni putih bersih tidak ada setetes darah pun. Dan tidak akan antum dapatkan satu titik tai pun dalam segelas susu tersebut. Itulah namanya murni. Kalau kita paham ini, kita paham apa maksud ikhlas. Ikhlas dari wajah ada artinya pemurnian, memurnikan artinya memurnikanlah niat Anda tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tercampur dengan sedikit pun kotoran yang merusak keikhlasan tersebut. Artinya apa? Iman, apa dibikin asalnya Allah wa iyyakum. Kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 90% niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, namun masih tercampuri dengan 10% niat yang kotor, ingin dipuji oleh mertua, ingin dipuji oleh ustaz, karena tidak enak sama mudir, maka ini akan merusak ibadahnya. Kenapa? Masih ada 10% yang mengotori kemurnian niatnya. Jangankan ikhwan wa akhwat, jangankan 10%. Taruhlah Anda beribadah 99,99% untuk Allah Subhanahu wa taala, masih ada 0,01% niat untuk yang lainnya, niat tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, punya niat-niat yang merusak, maka ibadahnya tidak akan diterima. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari kita kecuali ikhlas yang 100%. Oleh karena itu kita sadar bagaimana beratnya seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka 'an syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Allah tidak mau syarikat. Meskipun 0,01% tidak mau. 100% hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan apa saja, asyraka fihi ma'i ghairi. Amalan apa saja itu? Amalan ibadah, amalan salat. Ikhlas butuh dalam segala hal. Antum sholat butuh ikhlas, antum puasa butuh ikhlas, antum berdakwah butuh ikhlas, antum buat yayasan butuh ikhlas, antum buat pengajian butuh ikhlas. Jangan sampai seorang membuat yayasan, kemudian organisasi, kemudian membangun al-wala wal-bara di atas yayasan tersebut. Yang tidak masuk yayasan kami berarti bukan ahlu sunnah misalnya. Ini tidak benar. Ini dakwah bukan kepada yayasan. Ad'u ila Allah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wada'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirrajan munira. Rasulullah SAW berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada salat, haji, zakat, dalam segala perkara ibadah, di antaranya dakwah. Seorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan menyeru kepada dirinya. Hal ini telah ditambahi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kitab Tauhid. Seorang berdakwah harus kepada Allah, bukan untuk dirinya. Artinya apa? Kalau ada ustaz yang lain, kemudian datang ke pengajian, kemudian murid-murid kita menghadiri ustaz tersebut, maka jangan kita rasa. Kita tidak menyeru kepada diri kita. Kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang masih diri ikhlas, ternyata niatnya tidak beres. Dan itu akan teruji pada saat-saat tertentu. Saya dapati sebagian dari tatkala tidak ada dai yang lain, masya Allah, menyampaikan ceramah dengan semangat. Kemudian tatkala ada dai yang mungkin lebih pintar daripada dia, yang lebih pandai menyampaikan, kemudian murid-muridnya berpaling kepada dai tersebut, mulailah timbul asa dalam dirinya. Mulailah dia menjelek-jelekan dai tersebut. Mulailah dia mentahdir dai tersebut. Ikhwan, ini bukti bahwasanya selama ini dia ikhlas. Selama ini dia menyeru kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena benar perkataan saudara Tsauri, "Ma'alatu syai'an asyadda 'alayya min al-ikhlas." Tidak ada perkara yang berat yang aku hadapi melebihi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi, ikhwan, kita ini sangat suka dengan nikmat pujian. Ini yang membuat kita semakin sulit untuk ikhlas. Rasulullah SAW dalam satu hadis bersabda, "Malik bani jahan mursila bi ghanami bi afsad laha min hansi rajuli 'ala al-mali wa syaraf dinihi." Kata Nabi SAW, tidaklah dua ekor
serigala yang dilepas pada seekor kambing tidak lebih merusak serigala tersebut kepada kambing ini, tidak lebih merusak daripada rusaknya agama seorang dikarenakan semangatnya mencari harta dan mencari syaraf, mencari kedudukan, mencari perhatian manusia. Kalau ada seekor serigala dilepaskan pada seekor kambing, dia akan merusak kambing tersebut. Bagaimana lagi kalau 2 ekor serigala? Bagaimana lagi kalau 2 ekor serigala tadi dalam keadaan lapar, semakin lapar semakin merusak. Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita akan bahayanya seorang yang mencari syaraf, mencari kemuliaan dengan agamanya akan merusak agamanya. Karena ujian sangat nikmat. Orang mungkin makan enak, mungkin tidur di rumah mewah, mungkin naik kendaraan mewah, tapi lebih nikmat kalau dia dipuji. Itu nikmat luar biasa kalau dipuji oleh orang. Kalau dihormati oleh orang, dihormati oleh orang. Bahkan ujian tersebut sangat dinikmati oleh seorang dai. Terkadang yang muji dia, yang menghormati dia, orang-orang besar. Bisa jadi bupati hormat sama dia. Bisa jadi bupati gubernur, bisa jadi presiden hormat sama dia. Itu adalah karunia Allah kepada dia. Namun, apakah itu yang dicari oleh dirinya? Iya, dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dicari oleh Allah, Allah berikan. Orang yang beribadah ikhwan, orang yang berdakwah ikhwan, karena ingin dipuji Allah berikan. Karena ini diperlihatkan oleh manusia, Allah berikan. Karena ini diagungkan oleh orang, Allah berikan. Atau tahu semua itu sudah hafal tentang 3 orang yang pertama kali diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka kelak. Awal ma yuqda alaihi yaumil qiyamah thalathah. Yang pertama kali putuskan hukuman kepada mereka. Awal tusa'alu bihim nar. Orang pertama kali dinyalakan api neraka terhadap mereka 3 orang. Yaitu Mujahid, kemudian Khalid, kemudian Jawad, orang Jumaah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala fa'arafahu ni'amahu fa'arafahu. Tatkala Allah mengingatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Mujahid tersebut berupa kekuatan tubuh, berupa kepandaian memainkan badan. Allah tanyakan kepada dia, "Wa ma'amil katsira?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, "Qul ta'udzu bika hatta tusyrik." Aku berjihad di jalan kau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah kepada kau dusta. Tetapi kau berperang liyuqal annaka jari'. Tetapi kau berperang supaya dikatakan engkau itu memberani. Wa qad qila, Allah mengatakan dan sudah dikatakan. Artinya Allah katakan, kau berperang supaya dikatakan pahlawan, supaya dikatakan jagoan di kampung masyarakat kenal kau sebagai pahlawan dan jagoan. Allah kabulkan. Orang yang kedua, yang dia memiliki pandai. Al-Quran baca Quran, wa'allamahu, mengajarkan Quran. Fa'arafani amahu, fa'arafahu, maka Allah ingatkan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, berupa kecerdasan, orang alim, berupa suara yang indah. Bacalah tentang Quran. Allah bertanya, "Wa ma'amilka?" Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepada kamu? Kata dia, Allah, "Qara'tu bika al-Quran wa 'allamtu." Ya Allah, aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah dan aku ajarkan Al-Quran. Amal yang luar biasa. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Karena Allah mengatakan, "Kadzabta kau dusta." Tetapi engkau baca Al-Quran liqal annaka qari, liqal annaka 'alim. Kau baca Quran supaya dikatakan kau pandai baca Quran. Dikatakan kau orang alim, dikatakan kau orang pintar, maka dari dan telah dikatakan. Ini syahid bagi kita bahwa Quran syarat kita beribadah, kita berdakwah. Kalau niat kita untuk diperhatikan oleh masyarakat, untuk dipuji oleh masyarakat, untuk dihormati oleh masyarakat, yakin Allah akan berikan. Allah akan berikan. Tapi itu yang paling merusak agama. Lebih merusak daripada merusaknya 2 ekor serigala yang dilepas pada oleh karena itu, iman yang kita masih antara yang Allah lihat. Dari sini gambar bagi kita betapa beratnya kita memperoleh ikhlasan dan betapa beratnya untuk menjaga keikhlasan tersebut setelah kita beroleh. Oleh karena untuk beri semangat kepada ikhwan sekalian untuk beroleh keikhlasan, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa faedah yang bisa diperoleh dari orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama, ikhwan fillah radhiyallahu iyyakum, bahwa ikhlas bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Ikhlas bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba.
Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu bainama kalbun yutibu ruqiyatin kana yaquluhu al-'atash idra'atu baghin min bagaya bani Israil fanaza'ahu muqaha fasaqathu faqabara Allahu laha bihi. Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seekor anjing yang dia berputar-putar pada seekor karena kehausan. Disebut dalam riwayat sampai dia menjulurkan lisannya, menjulurkan lidahnya di pasir karena saking hausnya. Dia ingin minum air di hadapan mata dia, namun dia tidak masuk ke dalam sumur karena dia tidak berenang. Idro'athu bagi min bagaya Bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita berzina dari Bani Israil yang melihat kasihan. Apa yang dia lakukan? Pada saat tumpah, maka dia pun melepaskan sepatunya. Kemudian dia turun ke sumur. Kemudian dia mengambil air diisi dalam kupnya tadi dalam sepatunya. Kemudian dia manjat keluar dari sumur. Kemudian pasang kemudian dia beri minum kepada anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa wanita. Ikhwan fillah wal jamaah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda perhatikan wanita ini bukan wanita yang pernah berzina, tapi wanita berzina. Wanita yang berzina sering melakukan dosa-dosa. Namun gara-gara amalan yang menurut kita sepele ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Bukan karena jenis amalannya, ikhwan. Bukan karena jenis amalannya. Jangan sampai kita salah paham. Ya. Tidak apa kita berbuat maksiat, tidak apa kita dosa besar. Dan saya pernah dapati orang yang berpaham seperti ini. Lalu saya pas ada pengajian di Mekah menerjemahkan seorang syekh tentang bahaya zina, bagaimana dosa-dosanya orang berzina, bagaimana hukuman di akhirat dan di dunia bagi orang pelaku zina. Maka ada seorang jemaah yang dengan mulutnya mengatakan, Ustaz, zina sangat mudah untuk diampuni, hanya dengan minum apa? Seekor anjing. Jadi jangan langsung saya pikir tidak bermaksiat, tidak apa-apa. Begitu ingin dimaafkan, tinggal cari anjing. Tinggal cari anjing diminumkan. Kalau anjingnya nggak mau kasih juga tidak apa-apa. Yang penting harus minum anjing. Kalau anjing tidak ada, kucing juga boleh. Tidak, bukan ini semua. Bukan karena jenis amalannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan dalam Minhajus Sunnah Nabawiyah. Tatkala orang Syiah heran dengan bagaimana para sahabat diberikan pahala yang sangat luar biasa. Insyaallah akan sampai kepada kesempatan yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya amalan pahalanya akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena amalan beriman. Di antaranya karena keimanan dan keikhlasan. Seorang kalau mengamalkan suatu amalan, meskipun amalan terlihat sederhana, namun kalau dia amalkan karena keikhlasannya, karena keimanannya, maka Allah akan besarkan amalan tersebut. Bisa jadi sebab untuk diampuni dosa-dosanya. Dia tak iman, wanita berzina ini. Tatkala dia beramal, tidak seorang pun melihat dia. Tidak seorang anjing kasihan. Kemudian dia tahu anjing tersebut tidak ada seorang pun yang melihat dia. Dia tidak peduli dengan komentar orang. Dia sekarang antara diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan terhadap terbantu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan yang dia kerjakan lumayan berat. Dia seorang wanita. Namun turun ke dalam sumur itu bukan pekerjaan wanita, pekerjaan laki-laki sambil menggigit sepatunya kemudian dibawa ke atas. Itu pekerjaan yang cukup berat bagi seorang wanita. Dan kalau orang tidak ikhlas, tentunya tidak akan sabar melakukan itu. Tapi dia ikhlas, dia sabar. Kemudian dia pun mengambil air tersebut, kemudian dia minumkan kepada anjing tadi. Di antara hal yang menunjukkan keikhlasan, dia tidak butuh rasa terima kasih dari anjing tadi. Anjing tadi tidak akan mengatakan jazakallah khairan atau syukran. Tidak akan. Anjing cuma gonggong kemudian menunjukkan dia mengamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita akan dapati hadis-hadis yang menunjukkan amalan yang sepele namun Allah maafkan dosa seorang. Seperti ada dalam hadis riwayat Muslim tatkala seorang memindahkan ranting dari apa? Ranting jadi darah. Allah maafkan dosa-dosa. Bukan karena amalan mereka itu termasuk apa namanya? Ada nyaman. Imam betul ada di tarik. Waktu iman itu berjabang-jabang yang paling tinggi dari Allah dan yang paling rendah adalah menghilangkan itu amalan yang sederhana. Amalan yang paling rendah di antara keimanan. Namun bukan karena amalan tersebut, tetapi tatkala dia mengamalkan amalan tadi ada keimanan dan keikhlasan yang terdapat dalam dirinya. Itu yang Allah.
Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sangat luar biasa. Karena dalam memindahkan memindahkan gangguan dari jalan itu orang berbeda-beda. Ada yang kalau lihat gangguan di jalan senang ya, nunggu orang kesenggol. Ada satu ketawa juga, nggak boleh ketawa sih. Bahaya seperti ini. Ada yang lihat gangguan tadi ingin dipindahkan nanti orang lain aja yang pindahkan. Ada yang lihat nggak enak, ingin pindahkan tapi jalan tidak apa-apa. Tapi ada yang dalam hatinya saya harus pindahkan. Kasihan kau kesini. Kalau sampai ada orang tersangka yang gangguan ini, maka dia mengamalkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab yang sederhana tadi Allah ampuni dosa-dosa. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwa ikhlas bisa menjaga seorang dari terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kita terkadang dihadapkan ujian yang sangat berat. Maksiat di hadapan kita, sarana untuk bermaksiat terbuka di hadapan kita, kemudahan untuk bermaksiat dimudahkan pada kita. Dan kala itulah akan nampak kesungguhan iman kita. Seorang ikhlas akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ikhlas dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alaysa Allahu bighafilin 'abdan." Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga hambanya? Abdan di sini mufrad yudhaf ila dhamir dan ma'rifah. Abdun diidhafahkan kepada hu. Abdan dalam fa'il usul fiqh jika mufrad diidhafahkan kepada ma'rifah akan berikan keumuman. Oleh karena dalam qiraat lain disebutkan alaysa Allahu bighafilin 'ibadahu. Bukankah Allah akan menjaga hamba-hambanya? Meskipun ayat ini turun Nabi Muhammad SAW, akan tapi diambil keumuman lafaz. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya seorang yang semakin kuat ikhlasnya, semakin baik ibadahnya, semakin tinggi ibadahnya, dan semakin tinggi ibadahnya, semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang yang ikhlas semakin kuat ibadahnya, semakin besar penjagaan Allah terhadap dia. Yusuf alaihissalam tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa, Dilihat yang seorang wanita yang cantik, kemudian dalam ruangan tertutup. Ada banyak ujian yang saya pernah sampaikan dalam pengajian bersendikan masalah ini. Kalau saat ini terhadap seluruh ujian ini saya juga menyampaikan karena Allah dalam Jawabul Kahfi, ujian yang sangat berat yang dihadapan kepada Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf alaihissalam bisa menghindarkan dirinya dari ujian tersebut karena dia akan beribadah yang hamba-hamba Allah yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami malingkan Yusuf alaihissalam dari perbuatan buruk dan perbuatan keji, sesungguhnya termasuk dari hamba Allah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sekarang di zaman yang fitnah, banyak sekali ujian di hadapan kita. Terutama para pemuda yang malah bersendirian dalam kamar, di hadapannya internet, di hadapannya ada video, sangat mudah dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihatnya. Seorang yang ikhlas maka akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seorang tidak ikhlas dia akan jatuh di hadapan ujian tersebut. Ini faedah kedua dari orang ikhlas. Faedah yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah yaitu bahwasanya keikhlasan akan mempermudah tujuan seseorang, Suatu amalan jika dilakukan oleh seorang dengan ikhlas, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis terkadang seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya datang engkau bukan karena mencari ghanimah. Inna ma bayatuka bi ayyadillah sahmu min ahuna wa yakhruju min ahuna." Jadi Rasulullah, saya datang melihat kepada Rasulullah bukan untuk mencari ghanimah, akan tapi saya berjihad datang bayat kepada Allah agar saya mati syahid, agar masuk panah dari arah sini dan keluar dari arah satunya, menembus leher. Kata Rasulullah SAW, "Intasbutillah yasbut." Kalau kau memang benar-benar niat itu tulus, benar-benar itu
apa yang kau katakan tadi, maka Allah akan mengabulkan kita. Maka berjihadlah. Kemudian dia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bertanya, mana tadi orang Arab tadi? Maka Rasulullah SAW melihat ternyata benar ada bekas anak panah yang masuk dari lehernya, kemudian keluar dari sisi jatuhnya, menembus lehernya. Maka Nabi SAW, Sadaqallah wa sadaqallah. Dia telah benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengabulkan permintaannya. Karena ikhwan yang dilakukan Allah, ya kita bilang bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala bermuamalah dengan kita berdasarkan niatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atahum fathan qariban." Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah ridha kepada mereka para sahabat tatkala mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'alima ma fi qulubihim." Maka Allah mengetahui isi hati mereka. Allah mengetahui isi hati mereka. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang dalam niat mereka, hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim. Maka Allah pun menurunkan ketenangan kepada jiwa mereka. Wa atahum fathan qariban. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan mereka kemenangan yang disegerakan. Oleh karena itu, di sini Allah mengatakan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui hati-hati mereka. Ingat ikhwan, Allah Subhanahu Wa Taala bermuamalah dengan kita sesuai dengan niat kita. Kalau kita beramal, punya proyek, punya cita-cita, kalau kita niat kita tulus, berdasarkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau niat kita tidak benar, yakinlah bahwa terkadang kita memperoleh keberhasilan, namun tidak akan abadi, tidak akan langgeng, sebentar lagi akan runtuh. Jadi ini sudah kita saksikan bersama. Betapa banyak orang yang nampaknya hebat dalam berdakwah di awal-awal dakwah, namun tatkala niatnya tidak beres, maka dia akan jatuh. Suatu saat dia akan jatuh. Suatu saat dia akan ditinggalkan masanya. Dan banyak orang seperti itu. Dia berdakwah bukan karena jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena meniru kepada dirinya atau karena dunia. Maka yakinlah suatu saat dia akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, tatkala Al-Imam Malik rahimahullah menulis kitab Muwatta, maka sebagian orang mengatakan kepada Imam Malik, ya Imam Malik, al-Muwatta'at katsirah. Bahwa Imam Malik sungguhnya kitab Muwatta yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi sudah banyak. Ngapain Anda menulis lagi kitab Muwatta? Jadi ada Muwatta Imam Malik, Muwatta Imam Fulan, Muwatta Imam Fulan, banyak kitab Muwatta. Tapi Imam Malik, maka lillahi Allah. Imam Malik, apa yang ditulis karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan langgeng. Dan itu benar. Sekarang ini Muwatta yang lain sudah hilang. Padahal banyak imam yang menulis tentang Muwatta, tentang kitab hadis. Mereka kumpulkan hadis dalam kitab yang mereka namakan Muwatta, dan banyak para imam yang menulis kitab Muwatta. Namun semuanya hilang dari peredaran. Tinggal bidik Al-Imam Malik rahimahullah. Oleh karenanya seorang bisa jadi dengan ketulusan hatinya, bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dakwahnya berhasil. Meskipun ilmunya sederhana, Al-Imam Nawawi rahimahullah bukan orang yang paling alim di zamannya. Bukan orang yang paling alim di zaman, akan tapi betapa banyak ulama yang tulis tentang arba'in, hadis-hadis 40 hadis, banyak yang tulis tentang arba'in. Namun yang sekarang sampai tersisa sekarang arba'innya Imam Nawawi. Kenapa saya tulisannya? Betapa banyak orang tulis tentang akhlak, namun sekarang yang masih tersisa Riyadhus Shalihin. Beliau orang paling alim terkadang. Lihat ikhwan, jadi yang sudah dapat seorang dan ilmunya terbatas, bukan S2, bukan S3 ikhwan, bukan. Jadi orang itu malah terpedaya dengan gelarnya. S3 bisa jadi amun dengan gelarnya. Dia tidak S2, tidak S3, bahkan dia tidak belajar di luar negeri. Namun, tatkala ketulusannya, dia menyampaikan apa yang dia tahu kepada masyarakat dengan niat untuk memberi petunjuk, memberi irsyad kepada masyarakat, maka Allah akan berkahi dakwahnya. Allah akan berkahi dakwahnya. Saya pernah bertemu dengan seorang yang belajar di luar negeri. Orang ini berkata, kalau dia berangkat ke luar negeri, dia mengatakan kita harus belajar agar bisa menguji sebulan. Menguji sebulan, harus bisa menguji. Niatnya ke sana, mendalamkan waktu menguji Ustaz, dan dia berhasil. Setelah pulang 5 tahun berikutnya, saya ketemu orang ini, Masya Allah, ini hebat. Mengungguli Ustaz pulang yang dia niatkan tadi, Allah kabul dia semuanya. Namun, dakwahnya tidak diterima di mana ditolak. Orang yang pintar,
Saya pernah belajar sama dia itu orang. Namun subhanallah, di mana-mana di masalah, di mana-mana kenapa kata ini tidak berbarokah. Ilmu yang dia niatkan untuk pelajari ternyata bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berdakwah di dakwah, tapi untuk membuli. Karena seorang yang keras karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dimudahkan jalannya. Jadi mau banyak orang yang punya duit banyak, ingin buat proyek, niatnya banyak. Kamu sekarang mau jalan keluarga ratusan juta, proyeknya gagal, kemudian maknya mungkin hancur, karena mungkin dia punya. Ada orang yang mungkin punya uang sedikit, namun dia tatkala beribadah ikhlas karena Allah berkali. Oleh karenanya dia sangat mempengaruhi keberhasilan tujuan seseorang. Bagi contoh lagi ada orang yang ada orang yang poligami niatnya apa? Poligami niatnya tidak banyak orang dia. Dalam hati saya ingin poligami. Berarti dia poligami. Istri dua tidak benar itu. Tapi ada yang jual terus. Saya ingin poligami, ngomong-ngomong aja begitu poligami. Tahu salah satu cewek. Mungkin niatnya lebih baik. Niat berarti. Perkataan dia dalam masyarakat. Saya ingin jalan-jalan sunnah. Nggak punya. Tapi dalam hati ini memuaskan hatinya. Nggak usah bohong. Saya gitu pak. Apa yang dia? Saya ingin jalan-jalan sunnah. Yang benar apa yang bagus di hatinya? Benar nggak ingin jalan-jalan sunnah? Sekedar ingin mencari istri yang lebih cantik. Allah yang lebih tahu. Oleh karena kalau dia benar-benar turun dalam niatnya, ya maka Allah akan mudahkan jalan itu. Dalam amalan apa saja, dalam proyek apa saja yang kita sedang. Faedah berikutnya, keikhlasan akan merubah amalan dunia menjadi amalan akhirat. Amalan dunia diberi ganjaran pahala akhirat. Dalam hadis tatkala Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu meninggal dunia, merasa meninggal dunia, maka Rasulullah pun menjenguknya kemudian beri nasihat kepada Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Di antara nasihat dari Rasulullah, la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa tujza 'alaiha hatta luqmatan taj'aluha fi ridwan. Kata Rasulullah, tidaklah infak yang dikeluarkan tabtaghi biha wajha Allah. Kau harapkan wajah Allah ikhlas ini maka apapun. Kecuali Allah akan beri ganjaran kepada sampai suapan yang kau berikan kepada istri, yang kau berikan ke mulut istri, itu pun akan diberi pahala oleh Allah. Dengan syarat tabtaghi biha wajha Allah. Engkau mencari ridha Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala mensyarah hadis ini ya. Dia menjelaskan bahwasanya kondisi yang dihadapi oleh pasangan suami istri ini dalam kondisi benar-benar kondisi dunia. Suami sedang menyuap istrinya, itu lagi bermesra-mesraan, lagi bercinta istilahnya antara suami dan istri. Karena kalau tidak lagi bermesraan, nggak mungkin sepiring berdua makan sendiri pasti. Tidaklah seorang suami kita saja sebagai saya sama istri, jarang nyuap istri, jarang. Kapan kita nyuap istri? Karena lagi benar-benar sayang-sayangnya. Bisa jadi kondisi tadi melupakan seorang dari akhirat. Bisa jadi karena saking dunia yang terdalam di antara pasangan suami istri ini. Kemesraan yang ada di antara mereka berdua. Namun kemesraan tersebut kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bedakan apa cuma masalahnya hadirkan dia dan kita. Yang satu bermesraan lupa dengan akhirat, satunya enggak. Saya niatkan saya bermesraan ini karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pahala bagi dia. Oleh karena ikhwan, antum ini untuk dunia banyak waktu daripada untuk ngaji. Semua bukan antum, saya juga. Seluruh kita. Kita kalau waktu kita habis banyak untuk kerja, untuk ini, buat sana. Cari nafsu atau pasar, sana sini. Paling ngaji mungkin paling banyak sehari sekali pada maghrib sampai isya. Itu cuma berapa waktu? Atau sholat cuma berapa menit? Apalagi kita yang berkecimpung dengan dunia ini, itu pasang niat kita terkali kita beramal. Anda terkali pasang niatkan, saya ingin mencari nafkah untuk berinfak kepada istri anak saya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban saya, Anda pasang niat supaya aku mengeluarkan keringat aku bersyukuran juga dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kita banyak buat dunia. Untuk menginfakkan, kalau saya punya harta yang banyak, saya akan mengingatkan orang tua saya akan mengumpulkan orang tua saya akan menghajikan orang tua saya. Pasang niat tersebut, maka seluruh keringat yang keluar dari badan antum, waktu yang berbuang begitu banyak akan dinilai pahala
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara faedah ikhlas, alhamdulillah, bahwasanya keikhlasan akan menyelamatkan seorang tatkala di akhirat kelak, tatkala di padang mahsyar. Kita tahu bahwasanya kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu yuhsyarun nas yaumal qiyamati uratan bulan bulan. Bahwasanya manusia semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak bawa apapun. Tidak ada satu dunia pun yang dia bawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha tatkala mendengar hadis ini berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wal nisa, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama? Bukankah yang laki-laki akan melihat aurat wanita dan wanita akan melihat aurat lelaki?" Dan Rasulullah sallallahu al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd. Perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak akan sempat melihat aurat yang lain pada hari saat pernikahan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan matahari dengan jarak 1 mil, di mana tatkala itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, setiap kita akan mengingat seluruh yang pernah kita lakukan. Sekarang kita bermaksiat di luar, kita lupa terlalu banyak yang kita lakukan. Kita menzalimi orang, ucapkan kalimat yang menyakiti hati orang, kita lupa. Tapi tatkala mati, tatkala kita akan dikumpulkan pada padang mahsyar, maka akan teringat seluruhnya. Bayangkan bagaimana kita tidak tahu tatkala itu sebentar lagi kita akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan peristiwa yang sangat dahsyat tersebut. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Seorang akan lari dari saudaranya, akan lari dari ayahnya, dari ibunya, dari istrinya, dari anak-anaknya yang dia sangat cinta istrinya, berbagi tulang untuk mencari nafkah buat anak-anaknya. Namun pada hari tersebut semuanya ditinggalkan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi matahari turun dengan jarak 1 mil, panas yang sangat luar biasa. Sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi naungan kepada orang 7 golongan, di antaranya 2 orang yang terakhir. 2 orang tersebut Rasulullah sallallahu rajulan dzakarallaha khaliyan fafadat anhu. Seorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersendirian, kemudian dia meneteskan air mata. Dia ikhlas karena dia berair mata, bukan karena dia orang, bukan karena dia berjamaah kemudian ikut-ikutan nangis, enggak. Tapi karena dia lagi bersendirian mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pun meneteskan air mata. Dia tidak ada yang melihat dia melakukan hal tersebut. Makanya kita berusaha untuk bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita bersendirian. Saya sering sampaikan kepada para pengajian, kita ini terbiasa mencari muka kepada manusia, terbiasa mencari muka di hadapan murid, terbiasa mencari muka di hadapan orang kaya, dikasih sumbangan, terbiasa mencari muka kepada ustaz, berusaha untuk mencari muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malam Rasulullah sallallahu shallu bil-lail wa nasuniya tadkhulul jannata bi salam. Salat malam tatkala orang-orang sedang tidur, antum mencari muka, bangun. Enggak usah banyak-banyak 1 jam, enggak usah 2 jam sebelum subuh, 1 jam saja atau setengah jam saja. Kalau enggak sempat 1/4 jam sebelum subuh, bangun kemudian berdoa, sholat, cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencari hambanya pada malam itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal min mustaghfirin faghfirlah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang minta ampun maka akan aku ampuni? Hal min sa'ilin fa'utiya su'lah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang minta akan kabulkan permintaannya? Allah mencari hamba-hambanya. Saat yang tepat untuk antum mencari muka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersendirian menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih diri kita, dan itu termasuk perkara yang besar untuk melatih keikhlasan. Kemudian yang kedua Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, kenapa Rasulullah SAW memberi kinayah dengan tangan kanan dan tangan kiri? Karena tangan kanan dan tangan kiri adalah 2 sahabat sejati, 2 sejoli yang selalu bersamaan. Apa yang dilakukan tangan kanan dibantu oleh tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan diketahui oleh tangan kiri.
Dua ini selalu bersama. Dimanapun seorang berjalan, tangan kanannya, tangan kirinya menyertai tangan kanannya. Namun tatkala dia bersedekah, tatkala dia beramal soleh, dia sembunyikan tangan kanannya, sembunyikan sampai teman dekatnya tangan kiri tidak mengetahui amalannya tangan. Itu gambaran yang luar biasa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Pahalanya luar biasa. Oleh karena ikhwan, biasakan jadi antum untuk menyembunyikan amalan antum. Kata Salam bin Dinar, "Uktub min hasanati kama taktub min sayyi'at." Sembunyikan kebaikan-kebaikan kau sebagaimana kau sembunyikan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana kau tidak ingin kejelekan-kejelekanmu diketahui oleh orang lain, sembunyikan pula kebaikan-kebaikanmu. Dan kita semua sadar bahwa syaitan senantiasa menggeliti hati kita untuk menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Supaya apa? Supaya orang mengamati kita. Oh ternyata saya sudah haji, saya sudah umrah, kita ingin ceritakan. Oh saya pernah belajar dengan Syekh Fulan. Sebenarnya niatnya kalau benar bagus, tapi kalau niatnya supaya kamu murid Syekh Fulan, masya Allah, ini untuk dihormati. Allah yang tahu niat itu. Allah yang tahu niat itu. Jadi kan Allah bermuamalah dengan kita berdasarkan niat kita. Fa'alima ma fi qulubi. Allah yang mengetahui apa yang di hati. Kalau niat kita benar, sebagai imam mengatakan kita menyebutkan kenikmatan benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadith. Cerita kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Kita sangat gembira ketika kita berdakwah. Ketika alhamdulillah dakwah di sana banyak masyarakat yang mulai menerima, itu nikmat yang kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat semangat untuk berdakwah. Namun yang membedakan antara itu nikmat atau maksiat hanyalah niat kita. Apakah niat kita untuk menyemangati masyarakat, motivasi masyarakat, memberi kabar gembira tentang dakwah salafiyah, atau niat kita supaya orang kamu hebat kan? Dakwah kamu diterima. Allah yang lebih tahu tentang niat kita. Saya datang ke sana, masya Allah, hadir ribuan. Yang tahu Allah niatmu untuk memberi motivasi, apakah untuk mengangkat dirimu supaya dihargai dan dihormati oleh orang lain. Alhamdulillah wa'alaikum azza wa jalla. Ini misalnya yang saya sampaikan tentang faedah-faedah keikhlasan ya. Tentunya masih banyak faedah-faedah yang lain yang tidak saya sebutkan dalam mengaji kali ini. Namun itulah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada contoh nyata yang saya lihat dari Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, bagaimana beliau berusaha untuk memberikan amalan beliau, bagaimana beliau berusaha untuk ikhlas dalam beramal. Beliau pernah memberikan, meskipun ini rahasia namun atau tidak dapat. Saya pernah memberikan suatu sumbangan kepada seorang. Kemudian saya mengatakan bahwa saya di akhir ini sumbangan sedikit saja dari saya, sisanya dari kalau dekat. Dan jangan pernah ceritakan kepada suami. Jadi ceritakan sama aku. Semoga Allah maafkan saya. Itu wasiat. Ini cuma pertama itu, dia tidak mengatakan, tidak mengesankan bahwasanya itu sumbangan dari dia. Pertamanya di antara kita, padahal penyalur saja, namun seakan-akan seperti duit dia. Dia tidak kuat. Dia sebutkan ini berkali-kali. Tatkala saya di Jakarta ada seorang talib, dia istrinya mau operasi, butuh uang 5 juta. Maka Syekh mendatangi salah seorang muslim, kata Syekh, Ustaz Fulan butuh uang, itu ada duitnya. Maka orang itu mengatakan, saya berapa? 5 juta. Kemudian Syekh suruh kirim kepada Ustaz yang membutuhkan tadi. Kemudian Syekh telepon Ustaz tadi, kata dia, Fulan, ini ada uang 5 juta, bukan dari saya, tapi dari seorang muslim. Selain kita mengesankan apa, bahwasanya kita yang ini banyak penyakit seperti ini, Pak. Kata Rasulullah SAW, al-mutasyabbih bima lam yuqaf kalabisi thawbai zur. Seorang yang bertazayyun, berhias dengan sesuatu yang tidak dimiliki, seperti orang memakai dua pakaian berusaha. Mengesankan kepada orang bahwasanya dialah yang memiliki harta, padahal bukan, maka duit dia diberdusta kepada orang. Rasulullah seperti orang memakai dua baju berusaha. Dari saya dapat sebagai orang subhanallah menulis suatu makalah, tapi saya sendiri menulis sebuah makalah, dia pasang nama dia, padahal itu penerjemahkan yang gimana? Menerjemahkan, tapi yang terkenal bukan menulis, yang terkenal benar penerjemahnya. Kenapa dia itu tidak tulis diterjemahkan oleh? Tapi dia mengatakan dia, bahkan buku Ikhwan Ustaz yang terkenal buat buku itu ternyata karangan orang dia buat. Ganti cover pasang nama dia saja.
Allah yang berbicara dengan dia. Oleh karenanya, dalam majalah, saya bilang majalah salafi, majalah yang dikeluarkan oleh ikhwan salafi. Saya dapat beberapa majalah seperti itu, sangat menyedihkan kita. Karena keikhlasan sangat berat. Kemudian terakhir saya tutup mengajar saya dengan mengingatkan bahwasanya orang yang ikhlas adalah orang yang bahagia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyebutkan orang yang ria ikhwan, dia selalu menderita. Kenapa? Setelah dia beramal, dia selalu ingin dipuji oleh orang. Dia menunggu pujian orang lain. Penungguannya tadi mendatangkan penderitaan dalam hati. Kapan dia? Dia sudah beramal, sudah bikin sana sini, sudah bikin ini, sudah bikin sudah ini. Tidak ada yang muji-muji juga. Jengkel dia. Kapan ada yang muji? Menderita dia. Tidak ada yang muji-muji. Kalau ada yang muji, ternyata pujian tidak seperti yang dia harapkan, dia juga menderita. Terus kalau sudah dipuji dengan yang sesuai dia harapkan, dia menderita lagi. Kapan dipuji lagi? Demikian terus hatinya penuh menderita. Orang yang ikhlas hanya peduli dengan komentar Allah Subhanahu Wa Taala. Komentar orang tidak peduli. Mau dicaci, mau dimaki, mau diapa, mau dipuji, dia tidak peduli. Dia hanya mencari siapa? Komentar Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang ikhlas paling bahagia. Sekarang ikhwan, kata besar berapa kali dia isi pengajian. Berkala ngajar saya di Haji, dia pernah ngisi tentang masalah Yaumul Qiyamah, tentang hari akhir. Ini bukan saya maksudkan untuk antum kultus terhadap Syekh Abdul Razak, dia orang biasa ya, artinya di antara para. Cuma kebetulan yang saya lihat itu Syekh Abdul Razak. Saya lihat dia juga demikian. Ini hanya contoh nyata yang pernah saya lihat. Yang lain juga demikian. Kalau beliau mengajar kemudian beliau sedang menyampaikan tentang hari kiamat, mungkin kita hadir sekarang itu. Saya masih salah satu kuliah haji. Maka seluruhnya terbawa terhanyut karena penyampaian beliau sangat benar-benar dari hati. Sampai hanya beliau terdiam. Suara beliau bergetar ingin nangis seperti kita tahu. Maka beliau diam sekitar 5 atau 10 menit diam untuk menahan tangis beliau supaya tidak menangis di hadapan beliau. Ini pertama kejadian yang saya lihat. Ternyata berulang-ulang kejadian. Pernah terkala beliau di Masjid Nabawi juga menceritakan tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada orang tua. Maka kemudian terkala dia menyampaikan, beliau pun suara beliau berubah mau menangis. Karena beliau tidak mampu berbicara, beliau mengisyaratkan untuk mengambil minum. Kalau terkala beliau pegang gelas, tangan beliau bergerak untuk menyembunyikan tangis beliau. Dan yang pernah saya lihat lagi, terkala beliau di sini dari saya terjemahkan. Beliau menyampaikan waktu dan beliau terharu dan hampir menangis. Dan beliau juga sekitar 5 menit untuk menjaga diri beliau. Selain ikhwan ya, keikhlasan itu sulit untuk diraih dan lebih sulit lagi untuk menjaga keikhlasan tersebut. Demikian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang keluar dari materi ilmu atau tadi secara begini. Pertanyaannya, apakah 72 firqah yang sesat di dalam diancam dengan neraka karena tauhidnya salah? Ini jelas ada bapaknya yang kita kata bersama bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Karamat al-Yahud ala ida masalah firqah, karamat al-Nasara ala ida masalah firqah, sadat dari hadhihi ummah ala thalath masalah firqah, kulluha minna illa wahidah." Bahwasanya orang Yahudi telah pecah menjadi 7 golongan dan orang Nasrani telah pecah menjadi 7 golongan dan umat ini akan pecah menjadi 7 golongan. Dari sini yang sahih dan bahkan disebut oleh sebagian ulama termasuk dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hadis dua sementara dan terbukti dan sekarang orang-orang Nasrani dan Yahudi
masih berpecah. Demikian juga kaum muslimin juga ada pecah-pecah. Karena yang pertama memasukkan di dalam alamat nubuwah, tanda-tanda kenabian. Hadis ini disepakati keseluruhannya oleh seluruh firqah. Disepakati keseluruhannya oleh seluruh firqah. Oleh karena antum jangan terpedaya dengan sebagian orang yang ingin mendalilkan hadis ini karena tidak terkenal dari ulama dahulu seperti Hasan rahimahullah dan banyak ahli hadis yang lebih hebat dari beliau pakar hadis yang mensahihkan hadis ini. Di zaman setiap generasi ada risalah yang sangat bagus tentang masalah ini sudah dicetak tentang mabahis aqdiyah muta'alliqah bi fikih ummah. Salah seorang yang saya kenal tentang masalah ini di Islamiyah tentang pembahasan akidah berkaitan dengan hadis fikih ummah. Hadis ini dan itu sangat bagus dan sudah dicetak oleh dalam dua jilid. Saya katakan bahwa di seluruh firqah mensahihkan hadis ini. Karena benar, antum dapat di firqah apapun, baik Khawarij, baik Murji'ah, baik Asy'ariyah, baik yang lainnya, tatkala membicarakan tentang firqah, mereka berdalil dengan hadis ini. Dan mereka menyesatkan firqah yang lain. Mereka menganggap yang masuk surga itu siapa? Mereka. Syiah juga yang seluruh. Tatkala bicara tentang hadis ini, mereka mengatakan seluruh sesat kecuali kami. Khawarij atau kecuali kami. Syiah atau kecuali Murji'ah kecuali kami. Karena yang di sini selain disepakati oleh sunnah, disepakati juga oleh seluruh firqah. Kenapa nih yang ini saya sampaikan? Apakah seorang yang keluar dari al-sunnah kemudian otomatis pasti masuk neraka? Yang ada hadisnya Rasulullah SAW memberi ancaman. Dan ancaman itu bisa berlaku jika sudah terhilang hal-hal yang menghalangi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hadis ini tidak lebih menakutkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sesungguhnya mereka masukkan dalam perut mereka api dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini ancaman terhadap neraka enggak? Ancaman terhadap neraka bagi orang yang makan harta anak yatim. Oleh karenanya, seorang yang 72 firqah ini, standar mereka boleh digantikan. Adapun seorang yang sampai pada tingkat kekufuran seperti Wahdatul Wujud atau menunggali kaula Gusti yang dikeluarkan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Ushul Hikam, demikian dalam kitabnya Tutuhat Al-Makkiyah yang Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya Fir'aun masih dalam keadaan Islam, Fir'aun masuk surga. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan Fir'aun benar dalam perkataan tersebut karena Allah telah bersatu dengan dirinya. Ini firqah sahabat ini keluar dari 72 golongan. 72 golongan ini masih dalam koridor kaum muslimin. Hanya mereka terjun dalam bid'ah yang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Oleh karena banyak ulama yang mengeluarkan Syiah dari 72 golongan. Oleh karena mereka masih kaum muslimin dan mereka terancam dalam neraka. Akan tapi bukan berarti siapa yang masuk dalam kelompok mereka pasti masuk neraka, enggak. Sebagaimana seorang ahli sunnah, kalau seorang misalnya ma'asala minal ka'bah benar, ahli sunnah yang kemudian memakai pakaian isbah pada Rasulullah pasti enggak akan neraka. Lebih baik misalnya riba. Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat orang-orang yang yakhmish alahum admaru min muhasib yakhmishuna ala wujuhihim. Rasulullah melihat orang-orang yang mereka memiliki kuku dari tembaga kemudian mencakar-cakar wajah mereka. Mencakar-cakar wajah mereka. Maka kata Nabi SAW kepada Jibril, mana mereka Jibril? Siapa mereka Jibril? Kata Rasulullah SAW, haula'il ladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim. Mereka adalah orang-orang yang makan bangkai saudara-saudara mereka sendiri. Itu berbuat riba. Ini hadis-hadis menunjukkan bahwa ada ahli sunnah juga yang masuk dalam api neraka. Bukankah hadis yang ma'ruf bahwasanya yang berhubungan dengan masalah di qalbihi, kalau berhubungan iman, maka dari Allah masuk dalam api neraka orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya, masih mengucapkan la ilaha illallah. Mereka adalah orang yang bertauhid, namun di antara orang yang bertauhid ada yang masuk dalam api neraka. Oleh karena kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita menghindari seluruh firqah tadi dan kita tidak ingin masuk dalam firqah tersebut karena terancam dengan dosa api neraka.
dan masuk dalam suatu hizb yang bukan Ahlussunnah termasuk dosa besar. Kenapa? Karena di antara pengertian dosa besar suatu amalan yang dirancang dengan api neraka. Di antaranya tadi masuk dalam suatu firqah selain Ahlussunnah itu termasuk dosa besar. Akan tapi memvonis orang tersebut secara takyin, kesimpulan itu karena ikut partai ini, karena ikut hizb ini masuk neraka, maka tidak boleh karena itu adalah wa'id, ancaman yang hanya bisa ditanzir, hanya bisa ditentukan, ditakyin kalau telah hilang mawani, penghalang-penghalang. Sebagaimana tidak boleh kita mengatakan kalau sedang riba kita bilang kamu masuk neraka dan punya kuku akan mencakar-cakar wajahmu. Belum tentu. Bisa jadi amalan-amalan yang lain akan mengurangi dosa-dosanya, atau kalau ditimbang amalannya masih lebih banyak daripada kebaikannya. Karena ikhwan dan bagaimana saya sebut Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtiraf Siratal Mustaqim wala pada ashabil jahil, beliau mengatakan bisa jadi, teman perhatikan, bisa jadi seorang bid'ah lebih baik daripada seorang sunni. Bisa jadi. Bagaimana? Tatkala seorang sunni sibuk bernahi mungkar, membantah si bid'ah ini, sementara dia melalaikan amalan-amalan dunia. Terus orang bid'ah ini, ahli bid'ah, dia terjerumus dalam bid'ah yang diingkari tadi, tapi dia memiliki amalan sunnah yang banyak. Jadi amalan sunnah yang banyak yang dilalaikan oleh seorang sunni. Kita tatkala dikatakan ahli sunnah, kita yang harus menghidupkan sunnah Nabi. Kita harus banyak beramal, kita harus sholat malam, kita harus tahajud, kita ini menunjukkan sunnah Nabi. Bukankah Rasulullah pertama kali datang ke Madinah? Kata Abdullah bin Salam, awal kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, afshu salam, wa atlu ta'am, wa silul arham, wa sallu ilaihi wa nasbiyam, adkhulul jannata bi salam. Wahai masyarakat, wahai manusia, tebarkan salam. Berilah makan kepada fakir miskin, sambunglah silaturahmi, salat malam, bisa kita akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu perkataan yang pertama kali Rasulullah dakwakan tatkala ke kota Madinah. Kita ahli sunnah. Kenapa dikenal ahli sunnah? Karena kita berpegang dengan sunnah. Kalau kita ahli sunnah kemudian malas beribadah, ikhwan, kita ini akan ditimbang oleh Allah, akan ada totalan mana kebaikan mana keburukan. Sebagaimana ahli bidah juga. Sebagai ahli bidah melakukan bidah sederhana, dia berdosa, tapi bisa jadi amalan yang lain banyak. Oleh karenanya kita memiliki keunggulan daripada mereka. Kita tidak tersinggung dalam dosa besar, di mana kita tidak tergabung dengan kelompok di luar ahli sunnah. Akhirnya dia tidak menjamin bahwa saya lebih baik daripada dia, belum tentu. Kalau dia banyak amalan, dia sholat malam, dia tahajud, dia tidak berbuat kesyirikan, dia tidak lagi biasa tidak berbuat kesyirikan. Sementara antum mungkin tidak, antum di atas sunnah tapi suka menggibah saudara, suka menghinakan saudara, menjelekan saudara, tidak pernah orang miskin tidak pernah dibantu, pelit, ikut dan macam-macamnya, gimana? Antum katakan antum lebih baik daripada dia. Ini nasihat yang disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtiraf Siratal Mustaqim mengenai atas asal jahil. Allah Ta'ala mengingat. Bagaimana hukum orang yang sering memuji temannya walaupun terkadang dalam keadaan bercanda, sedangkan orang yang dipuji tidak suka? Pujian itu sangat berbahaya. Seorang bisa jadi beramal ikhlas. Tatkala dia dipuji kemudian timbul ujub, tidaklah masalah. Sebagaimana riya itu membatalkan amal, ujub juga membatalkan amalan. Orang yang saya ternyata hebat, saya ternyata itu juga menggugurkan amalan. Oleh karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin fahdu ala wujuhihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat ada orang suka muji-muji, lemparkan pasir ke muka mereka. Jadi kalau antum dipuji orang, Ustaz kamu masya Allah, tunggu sebentar, saya jadi pasir. Ya, antum puji habis anak pikir ternyata saya lebih mewah dari yang mana saya pikirkan. Jadi Ustaz seperti itu, ini ujung ternyata kayaknya sudah terkena penyakit hati bermacam-macam yang memburukkan amalan. Kalau antum puji ya, meskipun terkadang ini masalahnya panjang, terkadang pujian disyariatkan meskipun dalam keadaan tertentu Allah padanya. Intinya hati-hati ya dalam pujian ya. Tidak mudah dari hati kuat untuk tahu orang itu berkaitan sama kita, pujiannya lebih daripada yang kita harapkan. Tapi coba kalau lagi bertengkar sama antum, celahannya juga lebih daripada antum khawatirkan. Akan mencela antum habis-habisan. Kemudian antum untuk bisa menjadi orang antum, ingat bahwasanya orang yang antum harapkan pujian dari dia itu manusia dia berpercaya. Manusia dia berpercaya. Bisa jadi dia hanya menjamal, hanya gombal dalam pujian.
Jadi banyak orang mungkin gombal aja punya ada ulang di balik batu. Kalau cuma orang aja ada cumi ada yang lain. Kali-kali jangan terpedaya dengan pujian orang. Kemudian orang ini yang mujian orang. Manusia biasa kalau lagi sakit kemudian kayak apa dia? Bisa jadi juara di neraka, coba kalau ada sakit perut apa? Kelihatan lucu wajahnya kan sakit perut, padahal di neraka badannya kecil. Kalau sakit perut lucu, lagi sakit di rumah sakit bisa apa? Ini orang yang nanti merasa pujian. Orang ini kalau meninggal tidak dikubur akan menurun bau yang busuk. Ini orang itu merasa pujian. Ngapain antum meletakkan jidat antum di tanah hanya karena menjadi pujian orang yang semua dari seperti ini? Pujiannya pun bisa jadi gombal. Coba kalau antum berdekat dengan dia. Kalau antum lihat bagaimana caranya juga ya sangat berlebih. Oleh karenanya pujian orang tidak akan memberi faedah dan celaan orang juga tidak akan memberi faedah. Yang memberi faedah pujiannya hanya Allah Subhanahu wa taala, yang celaannya berbahaya adalah celaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya kita menceraikan istri yang tidak mau tinggal bersama kita karena tidak ikut dakwah ini? Dan dia selalu menolak kalau diajak pulang. Dia sangat benci dakwah. Memang tidak ada syarat nikah harus salat. Cuma perhatikan, tidak ada syarat nikah harus salat. Kita semua berharap yang salat yang satu paham, yang satu manhaj, ahli sunnah. Namun tidak ada dalam buku ini bahwasanya seorang istri harus salat, seorang suami harus salat. Bahkan seorang laki boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Kita jangan buru dan juga dengan terlalu bermudah-mudah. Kita kalau punya anak, kita cari berpengalaman seperti kita. Namun kalau terjadi qadar Allah, kita nikahkan dengan seorang ternyata tidak sepaham dengan kita, maka dengan mudah kita juga cerai-cerai dengan dia. Bukan syarat seorang suami harus salah dan bukan syarat seorang wanita harus salah dia. Tidak ada syarat dalam hukum fikih masalah ini. Oleh karenanya kalau ada istri kita yang tidak suka dengan dakwah salafiyah, maka tugas kita harus dakwahnya bersabar mendakwah istri. Siapa tahu ya tahun-tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya. Tentunya dengan cara yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau ikhwan ini memang merasa orang yang berjanji merasa bahwasanya sangat menderita hidupnya gara-gara permasalahan ini, maka hendaknya dia mendiskusikannya dengan seorang ustaz, karena masalah ini masalah yang sangat sangat bahaya dan perlu diskusi dengan seorang ustaz dan menjelaskan keadaan yang sesungguhnya dan bagaimana kondisi yang sesungguhnya kondisi istrinya, sehingga nanti ustaz yang bisa memberi masukan kepada dia. Jangan dia ambil keputusan sendiri. Harapan saya tidak mengambil keputusan sendiri, akan tetapi dia berdiskusi dengan seorang ustaz sehingga nanti ustaz yang bisa melihat maslahat dan menurut Allah Taala. Apakah ada contoh dari Rasulullah atau sahabat seorang yang sengaja menunjukkan amalannya agar diikuti oleh orang lain? Ada. Rasulullah ada seorang sahabat yang bersedekah, Rasulullah mencari sunnah dan hasanah, dan mencari sunnah hasanah, maka kemudian diikuti oleh orang, maka bagi dia pahala orang yang mengikutinya. Oleh karenanya boleh. Asalnya amalan yang paling afdal adalah amalan sir yang disembunyikan. Kecuali amalan yang berkaitan dengan syiar seperti sholat berjamaah, maka jangan untuk saya mengikhlas jadi sholat di rumah saja. Karena ini terkadang saya pernah ditanya seorang wanita, Ustaz, saya pernah dibilang oleh orang kalau saya pakai jilbab nanti riak, makanya jangan pakai jilbab. Iblis ini ya kan. Nanti kalau ditanya orang jangan bilang muslim, bilang aja kafir dan ya. Nah, ya, kalau amalan yang berkaitan syiar Islam maka kita lawan, meskipun timbul riya kita lawan. Jadi ingat ikhwan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kalau antum sudah berusaha untuk ikhlas, meskipun ada riya, insya Allah tidak akan diadab oleh Allah.
Kenapa? Karena Allah tahu antum berusaha. Allah tidak akan memberi sesuatu di luar kemampuan antum. Oleh karenanya para sahabat Allah Subhanahu berfirman, "Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum." Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Allah diwajibkan bagi kalian untuk berperang, padahal itu dibenci oleh kalian. Para sahabat tidak suka berperang. Yang namanya manusia sekarang sudah bunuh-bunuhan, yang beli korban yang suka atau disebut yang suka. Namun mereka lawan. Mereka lawan meskipun ada kebencian. Dan Allah buah dari situ kalau antum adalah hal bahwa kurhun lakum. Artinya adalah hal artinya dalam kondisi kalian adalah benci dengan hal itu, namun kalian tetap berperang. Dan begitu juga kalau antum beramal, ya, bisa jadi ada setan, antum tulia, antum lawan saja, jangan antum kemudian berhenti beramal. Dan kalau antum sholat, Allahu Akbar, kemudian datang setan, itu ada ustaz datang, kamu lihat sudah mati cepat aja, antum lawan, enggak setan. Saya akan antum bikin lama lagi sholatnya, biar setannya jengkel. Setannya apa? Jengkel nanti jangan terus sama setan, sholat lagi lama lagi untuk menjengkelkan apa? Setan yang bawa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau antum bisa mencontohkan ada amalan sunnah yang orang mungkin lagi meninggalkan sunnah tadi, meskipun bisa antum merasa tidak ikhlas, antum kerjakan dan lawan berasal di antum tadi. Sebenarnya sahabat bersedekah. Rasulullah saya bersedekah. Akhirnya sahabatnya bersedekah mengikuti sahabat-sahabat yang lain. Seluruh amalan yang lain tadi kembali kepada sahabat. Oleh karena boleh antum melakukan amal dalam rangka beri motivasi kepada yang lain. Di antara sunnah yang sering ditinggalkan yang saya lihat itu sangat penting adalah berdoa. Bukankah doa ibadah? Doa ibadah. Jadi kalau jarang salatin yang berdoa. Karena mentang-mentang doa setelah sholat bid'ah, nggak pernah berdoa akhirnya. Habis sholat juga tidak berdoa, tidak pernah berdoa. Akhirnya berdoa itu sangat hidupkan sunnah tadi antara tadi antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan sunnah doa. Karena itu adalah ibadah yang sangat agung, menunjukkan kecenderungan antum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan untuk berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mengapa menunjukkan amalan, tetapi berusaha untuk ikhlas agar bisa dicontohkan oleh orang yang tahu mengetahui ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan jika kita sudah beramal tapi tidak ikhlas? Apakah jika kita tahu bahwa maka pahala ikhlas akan kita dapatkan? Wah ini tidak begitu. Kalau itu kita bertobat, ini bertobat sudah tidak bersalah. Ingin kembali dapat pahala ikhlas, Allah alam bisawabnya. Allah alam. Mudah-mudahan Allah kasih. Namun secara dalil tentunya tidak. Itu suatu maksiat. Kita bertobat. Yang dapat kita pahala taubat. Taubat merupakan apa? Ibadah. Tatkala kita bertobat, kita dapat pahala. Namun dosa-dosa yang tadinya riya sudah selesai. Itu dosa, kita bertobat dari dosa-dosa tersebut. Allah alam. Demikian saya alhamdulillah banyak pertanyaan yang namun saya dari pertanyaan yang mudah yang tidak bisa saya jawab. Ada pertanyaan yang sulit saya ditanyakan kepada serta yang lain serta dan datang sebentar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.